Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pakar ekonomi Islam pada masa kontemporer yaitu yang bernama Muhammad Umar Kaprah dan pemikirannya terhadap sejarah ekonomi Islam. Berikut adalah biografi dari beliau. Beliau adalah salah satu pakar ekonomi dan S2 di Karachi, S3 atau PhD di Minnesota, dan seorang peneliti dan pengajar University of Wisconsin, Platteville, and Kentucky Lexington di Amerika Serikat, dan pernah bergabung dengan lembaga pendidikan dan penelitian yaitu Institute of Development Economic and Central Institute of Islamic Research di Pakistan, dan seorang senior advisor di The Saudi Arabian Military Agency, dan karyanya itu ada Toward the Just Monetary System yang mengantarkan meraih penghargaan The Islamic Development Bank Award dan The King Faisal International Prize. Berikut adalah pemikiran Muhammad Umar Kaprah. Pertama itu ada 3 masalah perekonomian. Ada what atau apa, how atau bagaimana, dan for who untuk siapa. Orientasi kehidupan di dunia mengenai hakikat manusia, makna hidup, hak milik, tujuan penggunaan sumber daya alam, hubungan antar individu, antar manusia dan lingkungan, serta yang lainnya dipengaruhi oleh kerangka berpikir seseorang. Ada tiga prinsip dasar Islam. Yang pertama yaitu tauhid, khalifah, dan kutib adalah sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk Islamic worldview, tapi juga maqasid dan strategi. Prinsip tauhid. Yang pertama yaitu menjadi landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan setiap aktivitas. Yang kedua, mendasari pada semua aspek dan pemikiran kehidupan Islam, yakni khilafah dan kutib adalah. Berikutnya adalah prinsip khilafah. Manusia adalah wakil Allah di bumi yang dianugerahi seperangkat potensi spiritual, mental, serta sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam menyebarkan misinya. Yang kedua, misi khalifah manusia yaitu mempunyai kebebasan dalam berpikir, memilih, mengubah kondisi kehidupannya. Implikasinya adalah persaudaraan universal atau universal brotherhood, sumber daya sebagai amanah atau research as trust, gaya hidup sederhana atau humble lifestyle, dan kebebasan manusia, human freedom. Prinsip kutib adalah yaitu yang pertama, konsep yang tidak terpisahkan dari dua konsep di atas sebagaimana berikut merupakan bagian integral dari maksud syariah atau tujuan syariah. Konsekuensinya, menuntut semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan maksud syariah. 4, yaitu need fulfillment, respectable source of earning, equitable distribution of income and wealth and growth, dan growth and stability. Untuk mewujudkan keharmonisan antara maksud syariah dan worldview, perlu strategi untuk mereorganisasi sistem ekonomi dengan 4 berikut. Yang pertama, mekanisme penyaringan atau filter mekanisme yang telah disepakati. Yang kedua, sistem motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang untuk mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat atau right motivation. Yang ketiga, restrukturisasi seluruh sistem ekonomi dengan maksud syariah atau socio-economic and financial restructuration. Yang terakhir, peran pemerintah yang positif dan berorientasi pada tujuan yang telah disepakati, yaitu role of state. Menurut Kaprah, relasi antara worldview dengan unsur di atas merupakan strategi mengintervensi alokasi dan distribusi ke arah pencapaian maksud syariah. Kelangkaan sumber daya bila dibandingkan dengan
kebutuhan memerlukan instrumen penyaring atau filter mekanisme agar dapat mempengaruhi kedua kondisi tersebut. Islam menawarkan moral filter sebagai instrumen dalam mengalokasikan sumber daya melalui dua filter. Yang pertama, menyelesaikan masalah kebutuhan yang tidak terbatas pada akarnya. Yang kedua, adanya kesadaran yang paling dalam dari setiap individu dalam upaya mengubah skala preferensi sesuai dengan tuntutan fungsi khilafah dan prinsip kutip adalah kapitalisme memandang motivasi untuk bekerja, self-interest, akan mendorong untuk memaksimalkan efisiensi, sementara kompetisi pasar berfungsi sebagai penyangga yang membatasi self-interest di satu pihak dan menjaga social interest di pihak lain. Sosialisme memandang tidak ada peluang bagi individu untuk mempunyai kepemilikan pribadi serta menetapkan kendali negara atas semua sektor ekonomi untuk menjaga dan menjamin alokasi dan distribusi sumber daya hingga tercapai social interest. Islam berbeda secara diametral dalam hal pendidikan. Satu sisi memberikan kekuatan motivasi yang kuat untuk beraktivitas yang berorientasi sosial dengan memberikan self-interest dalam perspektif yang lebih luas. Kedua strategi di atas, yakni filter mechanism dan motivation, tidak mempengaruhi suatu kondisi tanpa adanya sosioekonomi dan finansial restructuring yang berorientasi pada yang pertama menghidupkan faktor manusia hingga dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan adil, mengurangi resiko konsentrasi ekonomi, sumber daya, informasi, dan politik. Yang ketiga, membentuk tatanan lembaga sosial, ekonomi, dan politik yang selaras dalam Islam. Yang terakhir yaitu peranan agama atau role government. Menurut Capra, peranan agama di sini sebagai intervensi yang membuat sistem kapitalisme sebagai bentuk kolektivitas atas semua sektor ekonomi seperti pada sistem sosialis. Role of government di sini merupakan peran positif yang bermoral dengan selalu menjaga balansi yang dinamis untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Huntington, persaingan dan tantangan manusia masa depan diwarnai dengan persaingan budaya dan peradaban antara Barat dan Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.